Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. Ya, kamu kayaknya bersemangat sekali ya. Kalaupun misalnya udah seharian melakukan berbagai aktivitas, setidaknya memang berbagai informasi juga belum terputus pemirsa. Kalaupun mungkin di antara Anda sebelum misalnya menyaksikan acara Suara Parlemen edisi pada hari ini, setidaknya juga tadi ada beberapa siaran langsung yang sudah kami hadirkan ya. Ya, jadi siaran langsung tetap kita hadirkan untuk memberikan informasi terdepan buat para pemirsa. Betul. Tapi berita yang paling mengembirakan yaitu kalau kemarin sempat Sumbing juga cerita atau nggak enak didengar bahwa untuk BLT Ketenagakerjaan ini ditunda. Akhirnya dipanggil lagi Menteri Ketenagakerjaan. Akhirnya katanya mau benar-benar cair. Nah, tapi siapa saja yang akan menjadi kategori untuk mendapatkan bantuan sebesar misalnya Rp600.000 bagi para karyawan swasta yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta. Nah, ini yang ya nggak masuk kategorinya. Apakah misalnya juga dengan kondisi sampai saat ini siapa saja karyawan swasta di Indonesia sangat banyak sekali, Medi. Tapi setidaknya memang ini sudah masuk pada spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan setidaknya juga mungkin pasti nanti akan ada beberapa tahap yang akhirnya juga semua akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang merupakan program dari Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, untuk edisi pada hari ini tentunya kami akan membuka acara Suara Parlemen edisi pada hari ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Di media kompas.com pada hari ini mengangkat Jokowi meminta tol Trans Sumatera terhubung dengan sentra ekonomi. Presiden Joko Widodo meminta pelaksana tugas atau PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah menghubungkan tol Trans Sumatera dengan sentra-sentra ekonomi yang ada di daerah mereka. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan tol Trans Sumatera ruas Sigli Banda Aceh di Aceh Besar Selasa lalu. Presiden Jokowi juga berpesan kepada PLT Gubernur Aceh untuk melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan kawasan di sekitar ruas tol Sigli Banda Aceh. Setuju, kalaupun misalnya kita sekarang sudah ada Trans Jawa, terus sudah gitu juga diresmikan Trans Sumatera, yang memang untuk masalah sentra-sentra industri ini juga harus diperhatikan. Dengan kondisi misalnya kita melihat nanti Trans Sumatera yang akhirnya juga nanti dengan para UMKM ini juga mendapatkan keuntungan dari diadakannya ataupun misalnya sudah diberlakukannya untuk dibuka Trans Sumatera saat ini. Berarti kita bisa dong ya? Bisa, kesana. jadi sudah bisa secara darat sampai Aceh. Bisa. Tapi setuju juga kalau Pak Jokowi meminta untuk bisa dikembangkan UMKM. Kita bisa melihat misalnya di tol Jawa, misalnya di daerah Tegal itu ya, misalnya Pak Ganjar membuat satu rest area yang isinya hanya untuk makanan khusus UMKM. Iya, harus kayak begitu. Setidaknya kan memang kan juga saling membantu ya. Setidaknya sektor UMKM ini yang juga nantinya juga bisa menopang untuk masalah perekonomian ataupun pertumbuhan perekonomian saat ini. Ya, kemudian di mediaindonesia.com, Densus tangkap 12 terduga teroris di Kalimantan Selatan, Bali, dan NTB. Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 7 tersangka teroris di 3 wilayah berbeda di Indonesia, di Kalimantan Selatan, Bali, dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Para tersangka teroris adalah anggota kelompok Jamaah Ansarud Daulah dan Jamaah Islamiyah, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono,
mengungkapkan 7 tersangka ditangkap di Kalimantan Selatan. NZN ditangkap lantaran diduga terlibat anggota JAD dan membuat atau menjabat sekretaris, sedangkan tersangka lainnya yang ditangkap di Kalimantan Selatan adalah MRR, AS, MN, TA, dan S. 1 tersangka lainnya telah meninggal dunia. Kayaknya kalaupun misalnya di masa pandemi kali ini pemirsa kita harus mendengarkan ada lagi dugaan aksi terorisme terjadi di Indonesia. Beberapa provinsi misalnya tadi disebutkan ada di Kalimantan Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ini apakah juga bisa menjadi catatan penting kok masih bisa terjadi pada saat misalnya kita juga ada lagi musim prihatin, saat prihatin di masa pandemi masih ada tindakan anarkis berupa teror. Ya, tetap waspada dengan kondisi masa pandemi. Untuk ancaman-ancaman seperti ini pun masih ada, jadi tetap waspada ya, tidak bisa lengah. Kemudian di cnnindonesia.com, polisi akan periksa Jaksa Pinangki soal aliran dana Joko Chandra. Tim penyidik dari Badan Reserse Kriminal bakal memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dugaan aliran dana dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Bareskrim Polri telah melayangkan surat izin kepada Jaksa Agung untuk memeriksa Pinangki yang sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian janji hadiah DP 7 miliar dari Joko Chandra. Lagi-lagi salah satu oknum penegak hukum kembali terungkap dengan kondisi kasus Joko Chandra. Nah, apakah juga nantinya setidaknya kepercayaan kita sebagai masyarakat ya pemirsa ya untuk bisa percaya bahwa hukum akan tetap ditegakkan dengan adil di Indonesia atau tidak? Ya, mudah-mudahan kita masih percayakan bahwa aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus-kasus yang terkait dengan korupsi ataupun lainnya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan kebakaran di Kejaksaan juga, kita tidak boleh berspekulasi bahwa ini adalah mungkin disengaja atau tidak disengaja. Artinya kita akan serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian ya. Setuju, Medi. Setuju, ya? Tapi kalaupun misalnya sekarang kita berbicara masalah program pemulihan ekonomi nasional yang berupa bantuan kepada para tenaga kerja ataupun karyawan swasta di Indonesia, nah akan segera dikucurkan dalam 1-2 hari ini. Nah, apakah juga kita sudah bisa bersiap-siap ataupun misalnya masuk kategori tersebut? Ya, dan karena kalaupun misalnya kamu belum masuk kategorinya, ya jangan sedih. Nanti ada beberapa tahapnya, Medi. Ya, kan? masih bisa bertahap kalau bicara BLT. Nah, pemirsa, untuk tema pada hari ini kami akan mengambil satu tema yaitu adalah bantuan yang akan diberikan kepada karyawan swasta. Apakah juga ini akan tepat sasaran kembali apabila juga dikucurkan beberapa program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dengan narasumber kami pada hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Sejumlah anggota DPR RI optimis program pemulihan ekonomi nasional atau PEN mampu menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi Indonesia ditemui saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 11 DPR RI Said Abdullah mengatakan, program PEN merupakan langkah strategis bagi kestabilan ekonomi Indonesia di tengah COVID-19 dan ancaman resesi global. Said optimis Indonesia mampu mengatasi kontraksi ekonomi dengan memberikan bantuan pada UMKM, pekerja, buruh, petani, dan nelayan. Bahwa dengan program pemulihan ekonomi nasional 2020 pada kuartal 4 kita tidak akan mengalami kontraksi sebagaimana triwulan 2. Insya Allah kalau triwulan 2 itu 5,32, maka prediksi saya di kuartal ketiga toh kalau mengalami kontraksi di 4,1. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan wabah COVID-19 karena hal tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian bangsa. Dalam rangka pemulihan ekonomi, Herman mendorong pemerintah berhati-hati dalam menyalurkan dana PEN. Ia berharap program PEN dapat memulihkan perekonomian bangsa dan menjaga keberlangsungan koperasi dan UMKM. Fokus penanganan terhadap wabah COVID-19 ini harus segera diselesaikan dan pada sisi lain baru ekonominya bisa ditumbuhkan melalui alokasi dana PEN, melalui program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Suara Parlemen dan pada hari ini sudah hadir bersama kami di sini anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Barat 4, yaitu adalah Bapak Heri Gunawan. Masih berkaitan dengan program-program pemulihan ekonomi nasional yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Walaupun ada beberapa yang memang nantinya juga akan bentuknya sebagai bantuan kepada para tenaga kerja di Indonesia. Setuju nggak? Setuju, banyak yang setuju, tapi banyak informasinya dicairkan, tidak dicairkan. Nah, padahal kita ya. nunggu-nunggu nih ya. Memang yang terpilih adalah ataupun misalnya masuk dalam spesifikasi yaitu karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Tapi langsung saja pemirsa akan kami tanyakan ke narasumber kami pada hari ini. Apa kabar Pak Heri? Kabar baik. Senang sekali kita sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kita ketemu lagi, tapi bahasnya masalah program pemerintah. Program pemulihan ekonomi nasional. Sebenarnya ada beberapa program yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Program ini muncul gara-gara pandemi COVID. Ya. Jadi apalagi di kuartal kedua tahun 2020 itu ekonomi tidak tumbuh, bahkan minus 5 poin sekian. Ini tentunya di luar ekspektasi pemerintah. Permasalahan yang sesungguhnya karena turunnya daya beli masyarakat, juga turunnya daya beli ataupun belanja modal dari pemerintah. Itu sangat berasa sekali begitu. Beberapa masyarakat apalagi pada saat kemarin kita menghadapi hari raya, tidak bisa mudik, terkena juga lockdown atau PSBB, akhirnya beberapa konsumsi masyarakat ini memang tertunda dan turun. Demikian juga belanja pemerintah itu juga turun. Mengakibatkan ekonomi menjadi menurun juga. Ini kalau seandainya dibiarkan sampai semester 3, maka kita akan masuk ke jurang resesi. Nah, untuk menghadapi ini, langkah yang sebaiknya dilakukan, yang pertama adalah meningkatkan daya beli dulu, agar konsumsi bisa tumbuh. Gitu. Konsumsi bisa tumbuh, belanja pemerintah pun tumbuh. Pemerintah telah menganggarkan kurang lebih ada 690 sekian triliun untuk program ekonomi nasional ini. Ada 6 klaster di situ. Pertama dari mulai sosialnya, terus dari mulai kesehatannya, dan lain sebagainya, termasuk untuk program UMKM. Sebetulnya program ini program yang sangat baik, tetapi kalau kami bisa melihat di dalamnya, ada 3 klaster juga di dalamnya. Pertama, terkait masalah program yang sudah siap. Ada juga program yang usulan baru, tapi sudah siap. Dan ada program usulan baru yang belum siap sama sekali, sehingga serapan untuk program ekonomi atau pemulihan ekonomi nasional yang 600 sekian triliun itu baru terserap kurang lebih baru 25% seperti itu. Nah, mungkin juga ini sebuah langkah terobosan dari pemerintah terkait masalah pemulihan ekonomi nasional ini. Jadi menyasar kepada kawan-kawan yang memperoleh penghasilan di bawah 5 juta. Tapi tentunya di sini juga akan terjadi pro dan kontra seperti itu. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah mendapatkan gaji kok dapat tunjangan seperti itu. Itu udah pasti. Dan itu sudah menjadi isu. Saya pikir pemerintah tidak stop sampai di situ. Pemerintah juga membuat terobosan-terobosan lain. Mungkin saat ini yang disasar baru sebatas yang berpenghasilan 5 juta ke bawah dengan catatan yang memiliki BPJS, memiliki rekening di bank, agar ini tumbuh dulu berkembang. Estimasi kami mungkin kenapa yang tidak 5 juta, kenapa yang korban PHK dan lain sebagainya tidak diberi. Mungkin dikhawatirkan bukan untuk konsumsi tetapi untuk tanda kutip membayar hutang lah atau itulah atau inilah begitu. Ada kepentingan lain begitu. Jadi supaya ekonomi ini tumbuh secara cepat, data yang sudah siap dulu nih, ya disasarlah para karyawan dengan gaji di bawah 5 juta. Memang jadi permasalahan juga di tengah kondisi seperti ini. Contoh isunya misalnya tenaga honorer.
Iya. atau office boy misalnya, atau mungkin para guru honorer juga yang selama ini harus belajar juga dengan muridnya melalui virtual seperti itu. Nah, pemerintah juga membuat terobosan terkait masalah guru ataupun ASN khususnya yang golongan tertentu itu kan diberikan subsidi juga untuk pulsa. Bahkan baru-baru ini untuk siswa, baik siswa ataupun mahasiswa itu diberikan juga kelonggaran untuk pulsa hanya membayar Rp10 begitu. Nah, saya yakin program ini akan terus berjalan karena kembali ke 3 catatan tadi, ada yang sudah siap, ada yang existing, baik terkait bansos dan lain sebagainya, ada juga yang belum existing begitu loh. Dalam artian yang di-create baru ini ada yang belum siap, ada yang sudah siap seperti itu. Saya yakinlah pemerintah tidak akan berdiam diri karena kalau untuk semester atau kuartal 3 2020 ini tidak ada pergerakan ekonomi yang signifikan, bahkan relatif cenderung minus, diperkirakan sampai 2 atau 2,5%. Ini berarti kita sudah masuk dalam jurang resesi begitu. Nah, ngangkatnya lagi agak sulit begitu loh. Ya, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Apalagi untuk tahun 2021 kemarin kita pahami bersama ada asumsi makro yang mengatakan pertumbuhan ekonomi kita 4,5 sampai 5,5. Nah, ini juga bagaimana mungkin 2021 sementara di 2020 kita posisi minus. Sebetulnya sih bisa saja terjadi kalau komponen daya beli khususnya untuk masyarakat itu digenjot begitu loh. Karena selama ini kan sektor konsumsi ini kurang lebih 60% mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita begitu loh. Konsumsi ini baik dari segi masyarakat ataupun belanja pemerintah itu sendiri seperti itu. Pak Heri, tapi kalau kita lihat dengan kondisi daya belinya yang sangat kurang sekali untuk masyarakat ya, apalagi dengan kondisi semakin banyaknya zona-zona merah. Nah, program-program pemerintah ini sebenarnya cukup strategis nggak sih untuk bisa dilakukan? Saya pikir strategis sekali ya, karena yang pertama berarti ada akselerasi untuk program PEN itu sendiri. Yang kedua terkait masalah konsumsi pemerintah. Dan yang ketiga terkait masalah konsumsi masyarakat. Tadi kami sampaikan 60%, 59,sekian%, nyaris 60%, itu pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat. Sekarang dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, relatif kawan-kawan kita kan ada di rumah semua. Relatif tidak produktif begitu. Nah, sementara di satu sisi kos mereka terus berjalan. Kalau yang mendapat bulanan sih mungkin nggak terlalu pusing begitu loh. Tapi yang bekerja harian tentunya ini juga sebuah permasalahan. Makanya didorong oleh pemerintah. Pertama dari segi bansosnya, yang kedua dari segi BLT. Kasar bicaranya kita bicara BLT lah. Walaupun itu masuk dalam kategori pemulihan ekonomi nasional. Harapannya konsumsi ini bisa terdorong lebih baik begitu. Tapi artinya kalau kita bicara masalah serapan anggaran baru 25%. Artinya untuk BLT ketenagakerjaan baru akan cair, benar atau tidaknya esok hari. Terus misalnya, tapi kenapa ini kok tidak dikucurkan berbarengan, misalnya ada tadi untuk ASN ada bantuan pulsa misalnya, tapi katanya di tahun 2021 bahkan akan mau diberikan. Nah, sebenarnya kenapa pemerintah nggak dijadiin satu, artinya biar pertumbuhan ekonomi semakin bagus? Sebetulnya sih ingin, tapi kembali ke tadi, ada program yang existing, yang datanya sudah ada, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada program yang baru di-create, datanya ada, tapi bisa deliverable. Dan ada yang program baru, datanya belum ada dan belum deliverable. Jadi dari sekian banyak program yang dikeluarkan pemerintah, itu yang memiliki DIPA hanya kurang lebih ada 151 triliun. Sementara rencana programnya kan ada 695 triliun seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta juga langsung dikeluarkan keseluruhan. Artinya itu yang membuat serapan anggaran menjadi sangat kecil. Menjadi sangat kecil. Karena kondisinya kan serba mendadak nih. Jadi di luar ekspektasi yang pemerintah siapkan untuk anggaran 2020, pada saat pembahasan ternyata di bulan Maret kita sudah menghadapi COVID seperti itu. Pandemi. Akhirnya kita melakukan PSBB. Tentunya merubah porsi anggaran ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Di satu sisi belanja barang, belanja pemerintah itu harus berjalan juga. Tetapi di sisi yang lain kita kan belum menggunakan secara penuh
sistem computerized yang bekerja harus melalui sistem online ataupun sistem komputerisasi, tetapi sebagian masih merasakan harus ada interaksi begitu loh, harus ke kantor lah dan lain sebagainya. Jadi ini agak sedikit ke pending begitu. Seperti Pak, itu. tapi kalau misalnya nih ya Pak ya, ada beberapa juga misalnya masyarakat juga bertanya, pada saat misalnya pemerintah memberikan sebuah bantuan, pertama waktu itu misalnya bantuan sembako terlebih dahulu, misalnya diperuntukkan untuk bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus kemudian juga ada bantuan sosial juga misalnya berupa uang tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Sekarang rencananya adalah untuk karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Nah, pada saat bantuan-bantuan ini hanya misalnya bersifat hanya 4 bulan, 3 bulan, hanya berjangka waktu yang tidak terlalu lama. Apakah memang ini juga sangat efektif dengan kondisi program ini, atau lebih baik satu program tapi kita menggunakan waktu yang cukup lama untuk bisa lebih settle gitu, lebih bantuan yang diberikan? Di satu sisi usulan yang baik, tapi di sisi yang lain kalau kita melihat pola anggaran, yang kita sisir ini kan deadline-nya 31 Desember 2020. Iya. Bagaimana kondisi ekonomi kita, begitu. Apalagi sekarang sudah mulai memasuki fase semester ketiga atau triwulan ketiga seperti itu, kuartal ketiga. Di kuartal kedua kita sudah negatif. Kalau di kuartal ketiga negatif kita lebih dalam, sulit untuk kembali lagi. Nah, untuk supaya tidak, kita pasti akan negatif. Untuk positif nampaknya agak sedikit sulit. Kita pasti akan negatif, tetapi tidak terlalu dalam. Negatifnya minimal tidak seperti kemarin lah begitu loh. Nah, untuk mengangkat ini dalam kurun waktu yang sangat cepat, belanja yang harus digenjot. Dalam artian adanya konsumsi yang harus bertumbuh seperti itu. Nah, kalau konsumsi mau bertumbuh, solusi satu-satunya dibantu dengan cara memberikan bantuan. Bantuan tunai begitu. Nah, terkait masalah yang disisir siapa, sebenarnya yang disisir inginnya semua, tetapi yang sudah siap dulu nih. Kan ada 3 item nih yang belum siap. Ada yang sudah existing, sudah siap, datanya ada dan bisa direalisasikan. Ada yang di-create baru, datanya ada dan bisa direalisasikan. Dan ada yang di-create baru tapi datanya belum ada. Data dalam artian yang valid ya, datanya belum ada dan belum bisa direalisasikan seperti itu. Ini pasti akan bertahap karena serapannya kan baru 25%. Kalau baru 25%, pemerintah tidak akan serta-merta memberi begitu saja. Harus ada sesuatu yang bisa dia pertanggungjawabkan begitu. Jadi saya pikir yang awal dulu nih untuk semester atau untuk kuartal ketiga ini biar bisa tumbuh, dia berikan dulu kepada yang sudah siap supaya ini bisa merangsang untuk tumbuh begitu. Nah, nanti di kuartal 4 mungkin akan masuk karena ini pun dibarengi dengan program UMKM juga. UMKM diberikan 2,4 juta. Itu budgetnya kurang lebih sampai 9,1 juta pelaku UMKM, sampai 12 juta malahan pelaku UMKM diberikan. Itu masuk ke dalam kategori super mikro malahan, bukan mikro lagi tapi super mikro gitu. Jadi intinya pemerintah melakukan ini untuk menaikkan dulu daya belinya gitu loh. Supaya masyarakat ada uang, dia bisa belanja. Jadi rencananya kurang lebih untuk insentif ataupun BLT yang terkait masalah pekerja itu diangkat 38 triliunan. Nah, harapan pemerintah dengan adanya kucuran dana ini, adanya konsumsi bisa menaikkan pertumbuhan seperti itu. Agar kita tidak terlalu dalam. Jadi yang cepat dulu yang mana? Saya yakin sih pemerintah maunya semua. Dan uangnya sebetulnya ada begitu loh. Karena kemarin kita coba cek ke mitra kita di Kementerian Keuangan. Dana itu walaupun dijual dalam bentuk SBN, tapi kan kita sudah ada burden sharing dengan pihak Bank Indonesia. Kita ada juga yang namanya easing dengan Bank Indonesia. Jadi di mana surat berharga negara ini bisa dibeli oleh Bank Indonesia seperti itu. Agar keberadaan uangnya terjamin seperti itu. Nah, ini sudah siap hal itu, tapi datanya belum siap agak repot gitu. Takutnya pemerintah ini kan harus diawasi oleh DPR, pemerintah juga catatannya harus diperiksa oleh BPK. Tentunya ya bertahap lah, karena ini tidak
direncanakan dari awal begitu. Tapi memang tiba-tiba dalam kurun waktu beberapa bulan harus men-switch dan membuat atau meng-create sebuah program-program. Pak Heri Gunawan, kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kami dengan Bapak Heri Gunawan akan segera kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui saat rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengatakan pemerintah harus memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat bagi masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari reformasi birokrasi, namun Aminur Rahman menyayangkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan pelayanan publik secara maksimal. Reformasi birokrasi ini wujudnya harus konkret. Jangan sampai ini dalam tataran konsep, wacana yang pada akhirnya juga belum bisa dilihat sejauh mana reformasi birokrasi. Karena fungsi pelayanan publik ini akan menjadi semakin baik ketika reformasi ini betul-betul nyata. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menyoroti kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara dalam memberikan teguran terhadap pelanggaran yang kerap dilakukan oleh aparatur sipil negara. Hugua menyayangkan reformasi birokrasi belum berjalan sepenuhnya, seperti banyaknya proses mutasi dan penentuan pejabat daerah tidak berjalan semestinya. Tegurannya hanya teguran begitu saja, dan kalau tidak diikuti oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelanggaran ASN, biasa-biasa aja. Salah satu contoh, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses seleksi tahun 2018, dan itu memakan APBD kurang lebih 500 juta. Sampai hari ini belum ada Sekda definitif, sudah 2 tahun berjalan. Hilman Hidayat dan AD TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Pak Heri, ini kalau kita bicara masalah resesi kan banyak yang mengkhawatirkan. Negara-negara lain seperti Singapura, Hong Kong udah resesi dan kita dikhawatirkan masuk jurang resesi. Nah, ini dari Komisi 11 sendiri atau Pak Heri sendiri, gimana sih agar kita sendiri Indonesia bisa settle minimal nggak masuk dalam jurang resesi? Ini apa sih dilakukan langkah-langkah konkretnya? Langkah konkret yang pertama, kita ketahui pertumbuhan ekonomi kita itu banyak ditopang oleh sektor konsumsi. Nyaris 59 sekian persen, 60 persenan, itu ditopang oleh konsumsi. Berarti yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengembalikan atau memberikan stimulan agar konsumsi kita bisa bertumbuh. Itu langkah pertama. Dari segi pelaku usaha, pemerintah sudah melakukan yang namanya bantuan terkait masalah super mikro. Di sisi yang lain kami berharap dari segi pelaku usaha itu juga bisa melakukan inovasi juga. Jadi jangan berdiam diri begitu loh. Harus ada sebuah terobosan agar pelaku usaha juga bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan begitu loh. Jangan berdiam diri. Nah, ketiga komponen ini secara tidak langsung ini akan mengangkat pertumbuhan kita. Sehingga resesi sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi setidaknya kita tidak terlalu dalam. Agar kita bisa kembali di akhir tahun ini kan baru semester 3 dikucurkan. Nah, di kuartal 3, nanti di kuartal 4 pun pasti akan ada gitu. Sehingga pada akhir tahun kami berharap tidak minus lagi begitu loh. Walaupun ada ataupun tidak, minimal 0 lah begitu loh. Agar di 2021 kita bisa lari begitu. Itu harapan kami. Pak, tapi kalau misalnya juga untuk masalah bantuan yang akan diberikan sebesar Rp600.000 yang akan dikucurkan pemerintah, dipilih yaitu para karyawan swasta yang memiliki misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi siapa saja nantinya juga yang akan berhak? Karyawan swasta mungkin jumlahnya sangat banyak misalnya di negara kita. Siapa saja yang nanti akan berhak untuk dapat menerima dari bantuan Rp600.000 tersebut? Saya pikir sih bukan 600 ya. Kalau sekarang diberikan 600 mungkin ini yang sudah siap. Tapi kami berharap semua yang terkena imbas ini kan semuanya. Terkait masalah karyawan kontrak yang terkena PHK ataupun karyawan yang terkena PHK bahkan yang sama sekali udah jobless begitu loh. Kami berharap
itu juga bisa mendapat bantuan. Berarti di sini kan pemerintah harus melakukan sebuah terobosan penyempurnaan program ini begitu. Penyempurnaan program agar program ini bisa lebih kompatibel terkait dengan masalah keadaan yang ada seperti saat ini begitu. Dan ini sedang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Karena kemarin di rapat pun dengan Kementerian Keuangan kami sampaikan, jangan membuat kegaduhan sosial kembali begitu. Nanti jadi masalah baru ini gitu loh. Kalau ada kegaduhan sosial di satu sisi ekonomi ingin bertumbuh, konsumsi ingin digenjot, tetapi di satu sisi malah terjadi krisis sosial. Nah, ini yang jadi bermasalah bahkan ini masalahnya bisa berimbas ke politik begitu loh. Bisa panjang masalahnya. Tentunya saya yakin pemerintah tidak berdiam diri. Pemerintah pasti akan melakukan inovasi terkait dengan masalah apa yang seharusnya pemerintah lakukan begitu. Karena ini sebuah catatan juga, apalagi kita memiliki Menteri Keuangan terbaik, tanda kutip, ya tentunya dia harus bekerja keras untuk merealisasikan agar apa yang selama ini disampaikan pertumbuhan ekonomi tidak drop terlalu jauh begitu. Tapi menurut Bapak ini efektif nggak pemberian untuk masalah bantuan bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah? Untuk saat ini sih masih efektif. Kenapa saya berbicara efektif? Karena datanya sudah siap. Kita kan perlu waktu pendek nih. Kalau sekarang udah di bulan Agustus, berarti Juli, Agustus, September ini kan udah masuk kuartal ketiga. Nah, dengan waktu yang terbatas seperti ini dulu deh diberikan biar tumbuh begitu loh. Tidak tertutup kemungkinan nanti di Oktober, November, Desember ada lagi, tetapi disasar bagian yang lain karena ini sudah begitu loh. Nah, ini intinya sih hanya untuk meningkatkan saja agar kita tidak terlalu dalam, intinya seperti itu. Kalaupun misalnya nantinya juga akan ada mungkin ada beberapa program yang memang sudah siap, tapi misalnya juga datanya sebenarnya belum siap. Nah, kalau untuk program yang seperti ini, nah apa yang memang harus sudah dipersiapkan dari sekarang? Setidaknya kita harus sudah ada antisipasi. Tentunya sudah disiapkan. Kemarin kami coba bicarakan siap, juga, kami tanyakan juga ke Bappenas, kami tanyakan juga ke mitra kami di Kementerian Keuangan. Itu sudah disiapkan oleh kementerian lembaga. Oleh kementerian lembaga semua menyiapkan. Contoh kasus seperti sembako. Kalau kita berbicara sembako bukan hanya satu kementerian, tapi nyaris semua kementerian, bukan kementerian sosial saja. Tetapi dari BUMN pun membantu begitu. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk sembako gitu, seperti itu. Jadi saya pikir nggak akan stop sampai di sini. Ini pasti sampai minimal sampai Desember. Ini akan terus berjalan. Hanya mungkin saat ini yang diserahkannya ke pekerja dengan gaji di bawah 5 juta, sementara di satu sisi yang lain kok kami nggak kebagian. Padahal kami juga sama terkena COVID begitu loh. Saya pikir itu bersabar dulu lah, karena yakinlah pemerintah akan ada untuk rakyatnya gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Heri Gunawan sudah memberikan informasi pada hari ini. Dan pemirsa, kalaupun misalnya memang Pak Heri Gunawan mengatakan bahwa nantinya juga jangan sampai ada terjadi krisis sosial, ya. Jadi bahwa setidaknya kita harus bersabar. Beberapa program pasti akan diberikan oleh pemerintah. Setidaknya untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional saat ini terus akan dibuatkan program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat di Indonesia. Pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama Bapak Heri Gunawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.